Hai Scholars, kita balik lagi nih di podcast reuniannya School Fest. Dan sekarang kita udah ketemu atau didatangin sama seorang yang jauh lebih muda dari saya tentunya, dan kebetulan nih Shakira ternyata ini adalah adik kelasnya Shakira ya. Iya, ternyata kita satu alma mater gitu. Oke, berarti obrolan kali ini adalah kita ngomongin jelek-jeleknya Shakira. Boleh. Tapi sebelumnya kita bakalan kenalan dulu. Jadi siapakah gerangan yang ada di tengah kita ini? Ya, halo Scholars, kenalin, aku Rara dari dulunya SMA 10, terus sekarang kuliah di Universitas Pajajaran. Oke. Dan kuliah baru semester berapa nih? Baru semester 2. Semester 2. Tapi semester 2 juga udah bisa diajak reunian ya. Iya. Betul dong. Pasti udah banyak kenangan lah ya yang bisa kita ini. Korek-korek gitu. Nah, dan sekarang kita bakalan bahas apa nih, Shakira? Denger-denger sih kalau kakak cantik yang satu ini tuh punya cerita-cerita soal keambisan waktu masih sekolah gitu. Betul, karena salah satu ceritanya zaman sekolah itu adalah tentang ya itu, ada yang ambisnya, ada misalnya ngomongin tentang kerja kelompok mungkin, atau ngomongin tentang zamannya ujian, ngomongin tentang beli jawaban pas UN, enggak? Enggak, itu mah enggak. Kalau Nggak ada, dibanding nggak ada. kakak kelas enggak ya? Enggak sih. Oh, enggak. Diem sama aku dia bawa enggak ada ya? Enggak ada. Oke, tapi gimana nih? Ceritain dong, ada nggak sih? Atau kita flashback gitu ya ke zaman-zamannya sekolah. Kalau ngomongin anak ambis tuh biasanya kayak gimana sih? Nah, Coba. kriteria ambis menurut kamu gitu. Kalau aku sendiri sih ngelihat teman-teman aku ambisnya yang biasa-biasa aja sih, maksudnya enggak yang jadi pelit gitu, enggak. Cuma enggak. tetap kayak sharing, kalau misalnya nggak tahu jawabannya bisa saling tukeran jawaban kayak gitu. Masih ada ya zaman sekarang kayak gitu ya? Ada dong Kak. Oh, mungkin ya kalian nggak terlalu jauh lah. Kalau aku sih kayaknya ada ya. Tapi gini, definisi ambis dulu kali ya. Betul. Karena sejujurnya nih kalau di zamannya saya, ambis tuh belum ada sebenarnya. Sebentar, zaman kapan ya itu? Maksudnya biar scholars paham ya kan? Pokoknya saya seangkatan sama kepala sekolahnya SMA Oh, kalian. oke. Gitu ya, jadi kebayang lah ya. Ambis tuh apa sih? Karena kayaknya juga istilah yang baru-baru sebenarnya Betul. gitu. Menurut kamu ambis apa? Ambis tuh dari singkatan dari ambisius gitu kan? Iya, Nah. dari bahasa. Menurut kamu tuh apa Inggris. sih ambis tuh? Ambisius tuh jadi nggak pernah puas sih, lebih ke nyari tahu sendiri, pengen terus nyari gitu, kayak explore terus kayak gitu. Ambisius tuh nggak pernah puas sama apa yang dia dapat kayak gitu sih menurut aku. Tapi kalian nemuin nggak sih ada orang yang aku sih dulu misalnya ulangan fisika kita dapat 7, ya udah senang-senang aja gitu. Terus ada si ini menyebalkan nih gitu ya. Dia dapat misalnya 8,5. Iya. Terus sampai dia nangis. Iya. Ada sih di zaman kita juga Iya, ya. ada Kak. Ada ya. Gimana? Nah, Coba coba ceritain. ceritain deh. Jadi waktu itu kan kayak ulangan matematika gitu. Nah, terus kayak apa sih, nggak yang diremet tuh nggak 1-2 doang gitu kan, semuanya diremet. Terus dia tuh ngerasa nilai dia yang cuma 7 doang itu tuh karena dia nggak pernah mungkin dapat nilai 7, itu kayak ngerasa gimana ya, nilai ulangan aku segini, padahal yang lainnya tuh lebih kecil dari dia gitu kan. Jadi Padahal dia nggak remet. enggak, jadi yang lainnya lebih di bawah dari kita gitu, tapi dia tuh kayak kebingungan, kayak stres gitu, aku dimarahin mama lah apalah gitu, padahal kan kita yang ditanya tuh lebih kecil dari dia gitu, kayak ngehina aja gitu, jadi kesannya. Jadi anaknya orang yang kayak gitu kita apain ya? Iya, enaknya gimana ya? Tapi biasanya memang faktor ambis itu tuh menurut kamu datangnya dari mana aja sih? Apakah dari diri sendiri atau mungkin memang ada pressure dari orang tua gitu? Ya Beda-beda orang tadi sih, takut dimarahin. Iya benar. Ada beda-beda sih, kadang ada orangnya yang kalau ambisius dari diri sendiri tuh biasanya nggak kayak gitu sih, nggak kayak seribu itu gitu. Tapi kalau misalnya dari orang tua karena takut dimarahin, biasanya jadi ngeproyeksiin ke orang lain gitu, ketakutannya tuh jadi beda aja gitu rasanya kalau ambisius dari sendiri biasanya gitu. Emang kalau misalnya dari sendiri, kan tadi mungkin ada pressure dari orang tua jadinya panik gitu ya. Iya. Tapi bedanya sama yang itu mah ambisnya emang dianya banget, bedanya kayak gimana nih? Santai aja sih. Jadi kalau misalnya dia ngerasa ada yang kurang tuh biasanya dia lebih ke evaluasi dirinya sendiri gitu, tenang aja gitu, bakal terus lebih baik lagi kayak gitu. Biasanya sih kalau yang ambis dari diri sendiri, metode belajarnya sendiri Iya, ya, benar, yang berbeda dari yang lain gitu kan. Yang lainnya santai-santai, dia lagi nyata Iya, benar-benar gitu ya. kayak gitu. Kalau misalnya kayak ada tuh yang
duh aku nggak belajar nih, terus tiba-tiba dia dapat 100 gitu. Iya, Itu banyak maksud sih. apa tuh? Gimana Maksudnya tuh? apa tuh? Kamu punya nggak pengalaman kayak gitu? Punya sih, tapi aku mah nggak ambil pusing sih orangnya. Biasanya kalau ada yang gitu ya udah, yang penting aku mah aman-aman aja gitu. Iya. Aman-aman aja Iya. ya. Berarti kamu termasuk yang gimana nih? Termasuk Aku yang mah- ambis atau gimana nih? Aku mah ambis enggak ambis juga enggak gitu. Tapi kalau nggak bisa aku bakal terus nyari tahu sendiri gitu sih. Jadi ya belajar gitu ya, Iya. main-main. Iya gitu. Oke. Tapi ada pernah ngerasa kesel nggak sih sama mereka yang seambis itu gitu? Bahkan yang tadi ya, misalnya sampai yang nangis-nangis lah, atau misalnya kayak selalu ngerasa nggak puas. Iya betul, bahkan ada juga yang sampai cari muka sama guru gitu. Ada sih kesel mah. Oke. Cuma gue kayak gitu, bukan tipe orang yang bakal ikut campur gitu. Biasanya ngeliatin orang-orang kayak gitu, nggak akan kayak gimana-gimana. Iya. Atau dari teman-teman kamu deh, teman-teman kamu ada kayak misalnya ada nih yang kayak gitu tuh sampai diomongin sama. Iya. Ya pasti ada sih yang gitu Sampai mah. topik tuh kayak ini yang Iya pasti itu ada. Kayak kesel kalau misalnya lagi belajar terus waktunya tuh udah habis, tapi dia tuh terus nanya-nanya gitu ke gurunya, jadi kan nggak selesai Nggak pulang-pulang belajar. ya. Iya itu Iya, juga biasanya betul. dikeselin. Aku juga Dia pernah nyebelin sih, itu nyebelin banget sih. Kita udah lapar pengen pulang, Iya, dia bener. masih sosok nanya gitu udah ya. bel juga gitu kak. Masih nanya. Nih, tapi kalau misalnya konteksnya justru di kelompok nih, misalnya kerja kelompok, terus kita nemuin tuh ada satu orang yang kayak gitu sekelompok sama kita. Biasanya kayak gimana sih kalau misalnya ada orang yang kayak gitu? Pernah nggak ada pengalaman? Aku pernah, aku sering banget kan, aku tuh tipe orang yang kalau misalnya kerkom tuh aku yang mulai gitu. Kalau Oke. saya nggak mulai, yang lain nggak akan ngerjain gitu kan. Nah aku tuh kadang suka langsung nge-PC orangnya atau tag satu orang itu sendiri kalau misalnya dia kayak bebal gitu lah, kayak susah dikasih tahu kalau udah dibagi-bagi tugasnya, dia tuh malah kayak mepet-mepet deadline. Biasanya aku kayak nggak takut buat chat langsung ke orangnya. Waduh. Gitu. Tapi kayaknya aku juga sempat dengar sih cerita-cerita dari anak jam sekarang ya. Katanya kalau kerja kelompok terus dia nggak mau ngerjain, yaudah deh yang penting dia yang prinin, dia yang udunan, Iya, dia iya. yang bayar. Nah itu ada nggak yang kayak gitu? Ada yang kayak gitu. Biasanya kalau kayak gitu orangnya yang udah susah banget gitu kak. Jadi kayak udah nyerah gitu kita. Ah udahlah dia mah gini aja. Yang penting dia kerja kayak gitu. Nah, jadi yang penting namanya dia tertulis tuh ya ada Iya, kontribusinya gitu ya, walaupun dia cuman uang gitu. Tapi kira-kira nih, ketika misalnya ada si kan kita lebih ke tadi ngomongin ada satu orang yang kayak benalu banget gitu. Betul. Dia nggak ngerjain apa-apa, terus akhirnya cuman sampai nyerah katanya. Nyerah kayaknya udah nggak bisa apa-apain. Surrender. Ini kita berandai-andai ya. Iya. Gimana ceritanya kalau misalnya di satu kelompok ada si benalu itu sama ada satu si ambis nih. Mereka mengumpul di satu kelompok. Kira-kira apa yang bakalan terjadi ya di pikiran mereka? Atau enggak kita dari yang ambis dulu deh. Apa yang bakalan ambis pikirkan ketika misalnya ada si benalu itu di kelompok? Menurut kamu gimana? Dia mah pasti bakal ini sih, kayak nyuruh-nyuruh aja biar dia kerja kayak gitu biasanya. Atau malah jadi Atau ngerjain enggak, sendiri. Iya kadang biasanya kayak gitu juga. Oke. Jadi dia kayak nyari aja lah sendiri, nanti dia mah di akhir-akhir aja pas ada apa gitu suruhan yang gampang kayak gitu biasanya. Sebelum nonton videonya, yuk buat Schoolers yang belum download aplikasi Schoolfest, yuk download sekarang gratis di Play Store juga App Store. Tunggu fitur-fitur terbaru dari kami yang bakal bantu keseharian kamu di bidang pelajaran juga lainnya. Dan buat kamu yang butuh dosis belajar lebih, download juga Dosam atau dosis ambis yang bakal ngatur dosis belajar kamu karena ambis ada dosisnya. Cukup donasi Rp10.000, kamu udah bisa dapetin soal-soal premium dari Dosam. Donasi kamu sangat berarti buat kita untuk lebih mengembangkan aplikasi yang lebih baik dari sekarang. Gimana nih si ambis? Ada yang ambis dan dia sekelompok sama yang Benalu gitu Iya. kan. Kira-kira nih menurut kamu apa yang dipikiran si ambis ini gitu ketika situasinya kayak gitu? Gimana sih ambisnya dulu? Kalau misalnya ambisnya tipe yang kayak barbar, biasanya Oke. dia bakal nyuruh-nyuruh. Barbar ya. Dia bakal nyuruh-nyuruh ke yang nakal itu, ke yang rada susah dikasih tahu gitu. Tapi kalau misalnya dia yang ambisnya kayak ya biasa aja gitu kan, dia bakal nyari tahu sendiri sih. Maksudnya bakal nyelesain sendiri tugasnya kayak gitu. Yang penting beres gitu, dapat nilai gitu. Ya, berarti kalau misalnya waktu zaman SMA tuh ada circle gitu nggak sih? Kayak Banyak misalnya, banget, oh ya udah deh ini yang ambis-ambis doang, yang ini yang kayak bedalu tadi gitu kan. Ya, nah, kamu adalah. tuh masuk circle yang mana nih? Untungnya aku masuk ke yang ambis, jadi ke bawah-bawah gitu kan. Ke bawah-bawah. Iya. Oke. Tapi stres nggak ada di circle yang orang-orangnya pada ambis? Stres banget kak. Dan terus biasanya juga ada kecemburuan sosial. Iya. Nah, itu ada nggak di circle kamu kecemburuan sosial gitu? Kecemburuan gimana maksudnya? Misalnya kayak misalnya si A teman kamu ini dapat nilai 80 padahal kerja sama-sama kamu, Oh, tapi kamunya iya. malah 70 gitu. Iya, pernah kayak gitu sempet sih. Itu gimana nih?
ya kayak tadi kan stresnya tuh, jadi si ambis tuh bakal gimana ya, belum waktunya ngumpulin, misalnya masih jauh gitu jarak deadline-nya, tapi dia tuh kayak bakal terus nanya-nanya tugas itu gitu. Padahal kan kita tuh misalnya lagi posisinya lagi main gitu, lagi seru, lagi pengen enjoy, tapi dia tuh nanya tugas terus. Nah itu yang bikin stres tuh kayak gitu. Kadang biasanya juga gurunya udah lupa ada tugas itu, tapi dia yang ngingetin ya. Itu tuh kalau misalnya kejadian udah kayak gitu, Bu, ini PR-nya nggak dibahas. Nah, itu Iya, itu. pengen itu udah langsung masukin karung terus kita lempar ke mana gitu kan ya. Kalau tadi settingnya kerja kelompok, settingnya ujian. Ya. Apa yang dilakukan seorang ambis gitu ya, biasanya ketika zamannya ujian. Iya, biasanya kalau orang-orang ambis ujian pada gimana nih? Fokus sendiri Fokus atau sendiri. mungkin pernah nyiapin contekan nggak? Enggak. Bohong lu. Enggak. Ngaku nggak? Ngaku. Itu kan waktu zaman offline ya. Kamu kan merasakan zaman offline Iya. ya. Waktu zaman Nah, online, online aku nyontek terus. memang generasi ini berubah, Pak ya, Soalnya beda kan. setelah online ya. Gila. Beda belajarnya. Tapi maksudnya kan mencontek itu adalah seni ya. Sebenarnya itu adalah kecerdikan sih. Cerdikan ya. Misalnya kita melatih kecerdikan kita dalam situasi tertekan kan, Tidak gitu kan. disclaimer ya. Ini hanya khusus orang-orang yang Itu zaman aku. ya, Itu zaman zaman aku. Tapi sebenarnya gini, maksudnya kayaknya tetap ada sih, walaupun itu memang nggak baik, tapi itu ada betul, lah, pasti selalu ada lah ya. Nah, cuma aku tuh seringkali memang penasaran sama mereka yang ambisius gitu ya. Sudut pandang mereka terhadap mencontek tuh apa sih gitu ya. Kita menerka-nerka aja ya, kita sudut pandang orang ambis tuh terhadap mencontek tuh kira-kira apa sih menurut kalian? Kalau menurut aku sih lebih ke pasrah gitu. Orang-orang gitu teh nggak mau berusaha dulu gitu. Kalau menurut aku ya. Soalnya kalau aku sendiri nyontek tuh kalau misalnya benar-benar udah nggak ngerti sama itunya gitu, sama pembelajarannya. Terus kalau misalnya nggak suka sama gurunya, jadi nggak ngerti gitu. Misalnya itu baru nyontek gitu. Tapi kalau misalnya udah ngerti, udah gurunya udah bener-bener ngajarin bener gitu, aku biasanya mikir nggak usah nyontek lah, kan pasti udah ada catatannya gitu, gurunya juga enak gitu ngajarnya gitu. Jadi kamu tuh lebih memilih untuk kalau misalnya kamu udah mentok nih, Iya, terus kayak padahal kamu udah belajar tapi kamu udah mentok ya udah, Ya, nyontek menyerah, aja. Iya. menyerah gitu ya. Oke, tapi kira-kira menurut kalian yang ambis pernah nyontek nggak sih? Pernah lah, Pernah pernah Pasti. Ada pengalaman. Tapi gitu biasanya alibi sama yang ambis lagi gitu loh. Jadi kayak mereka sosokan kerja sama padahal ya bertukar jawaban. Gitu gak sih? nggak? Ada ambis yang suka pura-pura nggak denger gitu kalau misalnya kita minta bantuan ke dia. nggak sih, lebih nggak ya sih, bisa jadi kayak gitu, tapi kayak fokus sama diri sendiri banget gitu, nggak pernah denger apa-apa gitu, kecuali kalau misalnya kitanya kayak udah nanti pas beres ujian misalnya kita tuh kayak kesel, jadi dia kayak ngerasa bersalah gitu, kayak kenapa nggak ngasih tahu ya tadi kayak gitu. Oke. Tapi aku pengen tanya deh, seambis apa kamu misalnya, atau enggak kamu pernah nggak sih nolongin bestie kamu nih, misalnya bestie kamu tuh agak bergajul gitu ya, terus dia belum ngerjain tugas nih, pernah nggak kamu kerjain? Enggak sih, aku mah Enggak lebih ya? aku mah lebih suka orang yang kalau nggak ngerti tuh nanya caranya daripada nanya jawabannya Oke, gitu. jadi daripada dia nyalin, Iya, mendingan kamu diajarin. jelasin gitu, diajarin ya. Tapi yang nyalin-nyalin gitu pasti banyak ya. Ada sih yang kayak gitu. Nah, tapi sekarang kalau misalnya sekarang udah bergeser ke online ya, Iya betul. ngambis di online gimana ya? Nah itu Agak susah sih. Soalnya kan sekarang kuliah kan, online itu pas kuliah. Nah, sedangkan pas kuliah tuh dosen-dosennya kayak ngajarinnya ya segitu-segitu aja, nggak sampai dalam kan. Betul, Jadi betul. kita nyari sendiri gitu. Kadang bingung juga ini tuh maksudnya materi yang mana ya, kayak gitu bingung sih. Soalnya nggak tahu jelas dari dosennya. Oke, berarti kalau zaman sekarang habisnya ya lewat internet ya, Ya, searching, nanya temen sih. nanya temen. Kalau ke online tuh kadang nggak nemu jawabannya, jadi ke teman gitu. Temennya dari mana tuh? Jadi teman online, teman kuliah lah. Kan Temennya lagi tuh dari mana gitu loh? Maksudnya nggak tahu sih. ngambisnya tuh dari mana Jadi ya? kan kadang ada orang yang cepat tanggap gitu loh. Jadi kalau misalnya dijelasin ngerti gitu. Sedangkan aku kan tipe orang yang susah dijelasin sama dosen. Jadi suka nanya ke teman gitu biar ngerti gitu. Iya sih, benar sih, karena beda-beda ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya ini kita nih ada teman-teman ambis di luar sana gitu ya. Tadi kan kalau misalnya di awal bilang beda-beda tuh ambis tuh, ada yang memang barbar, ada yang memang yaudah dia fokusnya sendiri. Tapi kalau misalnya kita harus kayak nyampein pesan atau misalnya ya teruntuk kalian yang ambis di sana gitu kan ya. Apa nih kira-kira yang mau kita sampaikan buat mereka? Ada nggak dari kamu? Kalian tuh jangan terlalu inilah gitu. Oh, ambis itu kayak Iya, ambis itu. ke sosok ambis gitu. Mungkin kamu bisa Kalau aku anonim. sih pengennya orang-orang yang habis di luar sana tuh gimana ya, nggak individualis gitu. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, temennya coba diajarin gitu, meskipun
mereka tuh suka langsung nanya jawaban, tapi setidaknya kita respon aja dulu lah gitu, mau nggak kalau diajarin dulu kayak gitu misalnya. Kalau misalnya dia emang maunya jawaban ya coba bisa dikasih tahu gitu, setidaknya berusaha dulu lah gitu orang-orang yang nanya juga gitu. Kadang kan ada yang salah dari si ambisnya, ada juga yang salah dari yang si nanyanya gitu kan. Kadang nggak punya manner juga kalau nanya kan. Iya benar sih, benar sih. Nah itu tuh nggak punya mannernya tuh gimana nih? Nah, Boleh gitu. nggak kamu jelasin? Nah aku tuh kesel sama orang yang akhir ini aku rasain ya. Jadi aku tuh kalau ngerjain tugas sendiri dulu tuh ya. Kalau nggak bisa baru ke orang lain. Nah tapi seorang ini tuh kenal enggak, deket enggak, tapi tiba-tiba nanya jawaban langsung lagi. Terus pas ketemu kayak gak kenal gitu. Jadi kayak kesel gitu. Ini orang tuh kenapa? Padahal di chat bilangnya minta jawaban ini tuh, tapi pas ketemu kayak gak kenal gitu, kayak kesel. Ya mungkin itu juga faktor online kali ya. Iya. Kenalnya cuma username WA aja. Kalau ketemu langsung mukanya kan nggak tahu ya. Dan seringkali ini juga ya, maksudnya mereka yang kita anggap ambis terus yang kayak nggak mau ngebantuin lah, nggak mau ngasih jawaban atau apa, seringkali karena mereka juga terganggu ya nggak sih? Benar-benar. Ternyata caranya yang salah ya. Gitu. Jadi bukan ya strict gitu, ini anak ambis tuh pasti nyebelin, egois, individualis. Iya gitu. nggak gitu. Tapi seringkali memang yang nanyanya juga tuh yang Iya, nyebelin bener. kan gitu. Harus introspeksi juga. Nah kayaknya Kak Fadli yang nyebelin itu ya. Oh iya. Wah. Minta jawaban dong kayak gitu tuh Kak. Nah, tapi gini, satu lagi kali ya. Ketika misalnya ngomongin tentang ambis gitu ya. Ambis sebenarnya nggak tahu nih sekarang bergeraknya itu sebagai istilah yang positif atau negatif sih menurut kamu? Tergantung juga Image-nya sih. gitu. Image-nya lah, Yes. selewatan gitu. Kalau kamu ngedenger ih itu mah ambis tahu. Nah, kamu nganggep Positif dia sih, apa? positif. Baik, baik. Tapi kalau misalnya udah kenal orangnya ternyata orangnya yang kayak gitu, individualis, barulah ini mah bisa nggak enak gitu, gak seru kayak gitu. Tapi kamu mau milih-milih teman gak sih? Misalnya aku kalau temenan atau duduk tuh pengennya deketnya ambis aja Enggak gitu. sih. Aku fleksibel, justru aku bukan orang yang punya circle gitu Kak. Jadi kemana-kemana ya, Iya, bisa. friendly ya. Makanya bingung kadang kalau misalnya curhat harus ke siapa, karena kebanyakan gitu deketnya bingung ke siapa ya, ini nggak punya circle yang benar-benar cocok banget sefrekuensi gitu, nggak ada. Oke, balik lagi nih ke bahasan ambis gitu ya. Tadi kan kalau kamu positif lah ya. Ambis tuh ya positif, bagus gitu ya, ambisius, ngejar sesuatu gitu. Nah, tapi kalau misalnya ambis itu juga ternyata difikirkan sebagai satu hal yang negatif. Sebenarnya apa ya yang harus kita cara pandang apa yang harus kita rubah gitu biar kayak misalnya aku sih masih kesel ya sampai sekarang ya sama anak-anak yang ambis zaman sekolah dulu gitu. Dengan segala tadi apa yang kamu bilang. Tapi gimana nih caranya biar aku tuh bisa memandang teman-teman ambis tuh sebenarnya tidak senegatif itu. Kira-kira ada caranya nggak? Kenal dulu sih, lebih dekat gitu, cobain kan kebanyakan orang yang gitu tuh karena ngelihat dari awalnya doang gitu, tapi nggak nyoba dekat, kayak ngobrolnya gimana gitu, cara pikirnya kayak gimana. Nah itu biasanya orang yang nggak suka tuh kayak gitu karena ngelihat dia dari sisi apa sih luarnya doang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita coba ngobrol lebih dalam, biasanya orang-orang kayak gitu tuh punya pandangan sendiri. Kayak dia tuh punya cara belajar sendiri yang bisa kita contoh, terus cara manage waktu juga. Jadi kenapa dia bisa kayak gitu, berpikir kritisnya kayak gimana, bisa kita contoh juga sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita sering ngobrol gitu, nyoba deket kayak gitu kan. Nah tapi kan sebelum ngobrol nyoba deket dan lain-lain tuh kan ada nggak sih kamu menurut kamu karakteristik orang ambis tuh kayak gimana? Mungkin bisa kamu kelihatan ini mah muka-muka orang ambis gitu, atau enggak ini mah style orang ambis gitu. Nah ada nggak sih kayak gitu? Biasanya orang ambis tuh pakaiannya sederhana sih Kak, simple gitu, nggak yang harus fashionable banget gitu, nggak biasanya. Terus kayak kalau belajar nggak ngeliatin banget belajar biasanya kalau orang ambis tuh. Tapi tiba-tiba kalau misalnya di kelas misalnya aktif, nah kelihatan itu baru kayak ambis banget nih kayak nanya. Terus berpikirnya kritis, cara ngobrolnya juga kayak gitu. Oke. Jadi nggak asbun ya kalau di kelas? Iya benar-benar. Itu satu versi yang memang mungkin ambisnya oke gitu ya. Iya. Ini ambis yang tadi yang barbar tuh. Iya. Nah itu karakteristiknya gimana tuh biasanya? Ambis barbar gimana ya? Ya kayak gitu, dia tuh sisi lain bisa main gitu bebas, tapi sisi lain dia juga bisa belajar gitu, kayak asik-asik aja gitu. Kebetulan aku punya teman yang kayak gitu, dia tuh tipe yang kayak ambisnya tuh nggak introvert gitu, ngobrolnya bisa, ngobrolnya bisa kayak kemana-mana gitu, kasar lah, bla bla bla, kayak orang-orang barbar. Tapi selain dia juga kalau belajar cepet tanggap, ngertinya cepet, bisa ngajarin teman-temannya kayak gitu. Serunya tuh orang-orang kayak gitu tuh yang nyebelin tuh sebenarnya. Itu memang udah bawaan sih ya kayaknya. Terus sebenarnya seru tau. Kapasitas otaknya itu Iya, gitu. iya, Oke. kayaknya. Tapi yang ambis dan akhirnya sangat menyebalkan gitu. Misalnya ciri-ciri anak ambis yang menyebalkan ya coba kita Coba 3 deh. Ya itu jabarin. tadi kalau misalnya
kita lagi situasinya enjoy gitu santai, tapi dia nanya tugas tuh kayak ngeganggu banget gitu kan, kayak jadi stres kayak gitu kan. Terus kalau misalnya nanya tugas gimana ya, bingung deh. Siapa tahu cuma kayak gitu sih, soalnya aku ngalamin tadi yang pura-pura budak gitu. Enggak, aku jarang dengar kalau yang kayak gitu. Cuma tahu dari cerita orang doang, tapi nggak pernah ngalamin bener-bener kayak gitu. Makanya emang ada sih. Tapi ada ya. Tapi menurut kamu gitu loh. Menurut kamu itu nyebelin nggak kalau kayak gitu? Nyebelin sih. Pasti kan orang lagi mepet makanya nanya-nanya kan, tapi dia gak jawab kan pasti kayak kesel sih, pasti ada. Kayak gitu. Cuma mungkin dia nggak mau jawab tuh karena dia udah usaha semaksimal mungkin, tapi tiba-tiba orang dapat jawaban semudah itu gitu. Mungkin kesalnya di situ. Iya, betul. Tapi ada yang sampai yang kayak sikut-sikutan gitu nggak sih, saking ambisnya terus akhirnya menjatuhkan pihak lain gitu? Enggak sih. Nggak ada yang kayak gitu? Aku belum nemu teman yang sebrutal itu, enggak sih, kayaknya jahat banget tuh mah. Karena aku tuh dulu pernah sih ngalamin ya, kayak waktu di zaman sekolah tuh sikut menyikut tuh waktu SNMPTN. Jadi mereka tuh berlomba-lomba untuk bisa dapat nilai bagus, datengin gurunya, perbaikan sampai nilai rapot tuh bisa dirubah tuh biar dapat SNMPTN gitu loh. Kamu ngalami nggak? Aku mah ngalaminnya bukan itu, lebih ke pas SNM tuh kan kalau jurusan tuh gak boleh sama tuh sama teman-teman. Kalau misalnya yang di atas kita lebih besar nilainya terus jurusannya sama, kita bakal ke ini kan, ke tentang. Nah, lebih ke sedihnya tuh di situ sih, kayak pengen bisa nggak sih dia pindah aja jurusannya gitu, nanti aku jadi nggak keterima kayak gitu. Sedihnya tuh itu aja waktu itu sih, sikut-sikutan. Apalagi nih ya kalau misalnya yang pilihannya tuh sama orang-orang yang memang pinter lah gitu kan, atau memang ambisius banget gitu, kita pasti udah langsung minder gitu. Kenapa dia harus pilih yang sama gitu. Oke. Nah, di podcast reunian kali ini kita juga maksudnya selain ngomongin tentang hal-hal ambisius zaman SMA gitu ya, kita juga sebenarnya pengen ngasih pesan nih buat teman-teman, buat scholar semuanya yang di rumah, bahwa sebenarnya yang namanya ambisius itu tadi ya, apa yang udah kita share juga nggak sepenuhnya negatif, nggak sepenuhnya hal-hal yang memang menyebalkan, tapi juga mereka juga sebenarnya banyak hal yang perlu kita contoh ya sebenarnya gitu. Banyak hal yang barangkali bagus tuh, sifat-sifat mereka tuh bagus banget. Nah, mungkin boleh dari kamu buat closing juga nih, gimana caranya biar kita bisa jadi ambis, tapi ambis yang memang positif gitu buat scholar semuanya. Ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya teman ambis, usahain jangan langsung mandang negatif gitu. Coba aja deketin aja dulu. Karena dari orang-orang itu tuh pasti punya pikiran sendiri gitu. Kita bisa contoh dari yang tadi aku ngomongin, kayak dari manage waktunya, terus dia mentalnya kayak gimana kalau misalnya banyak tugas, kalau ngejar deadline kayak gitu-gitu. Kayak lebih nyari tahu aja sih gitu, jangan dulu mandang negatif. Oke. Jadi yang baiknya kita ambil, yang buruknya ya dibuang aja gitu ya. Sip, gitu kali ya. Kita ngobrol kali ini banyak sekali, walaupun sebenarnya kalau kita reunian tuh nggak bisa habis ya. Nggak bisa habis. Tapi kita cukup dulu buat episode kali ini. Thank you banget sekali lagi, terima kasih banyak, dan kita akan ketemu di episode selanjutnya. Bye.